selanjutnya Bapak mau menjelaskan berkaitan sama pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini kalau kita semua mengatakan belajar dari rumah atau BDR. Anak-anak, di dalam BDR ini telah dilakukan mulai dari 3 bulan yang lalu. Bahkan nanti entah sampai kapan pembelajaran jarak jauh dengan BDR itu dilakukan. Ini berkaitan sama kita semua sebagai masyarakat ikut menciptakan kondisi yang bagus berkaitan sama zona di Bogor saat ini masih zona merah, sehingga pembelajaran jarak jauh dengan belajar di rumah itu tetap dilakukan sampai sekarang. Nah, nanti apabila pembelajaran jarak jauh zonanya itu sudah menjadi biru, akan terjadi perubahan. BDR pada waktunya tetap dilakukan, tetapi juga ada yang dilakukan di pembelajaran di sekolah. Nah, anak-anak semua, pembelajaran jarak jauh itu dilakukan dengan metodenya daring. Daring itu adalah dalam jaringan, sehingga pembelajaran jarak jauh itu secara online. Tetapi ada juga yang dilakukan secara luring. Pembelajaran jarak jauhnya itu dilakukan tidak secara langsung, tetapi ada juga yang dibuat kombinasi antara luring dan daring. Namun bagaimana dengan anak-anak yang tidak mempunyai HP? Pembelajaran jarak jauh luring dan daring tidak akan bisa dilakukan. Maka sekolah harus membuat alternatif, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh secara manual, di mana bapak dan ibu orang tua siswa itu harus ke sekolah setiap minggunya untuk mengambil bahan-bahan ajar selama 1 minggu. Kemudian minggu depannya itu kembali ke sekolah mengumpulkan dari hasil pekerjaan siswa dalam minggu tersebut dan sekaligus mengambil bahan ajar untuk di minggu berikutnya. Begitu. Nah, di sini anak-anak, kenapa pembelajaran jarak jauh harus dilakukan? Ini semata-mata adalah perlakuan hak dari siswa itu harus dapat terpenuhi dalam rangka mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan tidak mandek, tidak berhenti. Caranya anak tetap belajar, tetapi bapak ibu guru juga belajar menyiapkan dari sekolah atau dari rumahnya untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Dan di sini dibutuhkan antara siswa dengan orang tua, begitu juga dengan guru, itu terjadi komunikasi yang aktif, di mana guru pada waktu akan melakukan pembelajaran jarak jauh itu mengirimkan pesan atau mengirimkan bahan ajar langsung kepada orang tua. Nah, orang tua yang memberikan kepada siswa bahan ajar tersebut, dan pembelajaran itu dilakukan oleh siswa dengan pendampingan orang tua. Nah, itu akan dilakukan secara terus-menerus. Apabila ada hal-hal yang mungkin tidak perlu perlu bantuan, nah disinilah bisa melakukan interaksi dengan bapak ibu guru. Nah, ini dengan berbagai cara, atau interaksinya langsung, atau nanti bapak ibunya yang ke sekolah menyampaikan kesulitan-kesulitan pembelajaran siswanya. Nah, anak-anak, apa yang harus dipersiapkan di sini? Siswa di dalam belajar jarak jauh itu yang pertama-tama harus mempunyai buku paket. Tuh, nanti sekolah akan menyiapkan buku paket itu, dan anak-anak semua sudah punya buku paket. Begitu juga harapan semua siswa itu belajar dengan menggunakan HP yang berkuota dan mungkin atau laptop. Tetapi kalau tidak mempunyai HP atau tidak mempunyai laptop, anak-anak bisa tetap belajar dengan pembelajaran manual. Nah, di sini orang tua yang nanti datang ke sekolah mengambil bahan dan kemudian
dikerjakan dalam 1 minggu, kemudian orang tua datang lagi mengumpulkan tugas-tugas siswa dan mengambil bahan-bahan belajar yang baru, begitu, sampai kegiatan pembelajaran jarak jauh itu dilakukan dengan baik. Begitu juga di dalam penilaian pembelajaran jarak jauh itu juga selalu mendapatkan penilaian sama dengan pembelajaran ada di kelas. Jadi Bapak Ibu guru menyiapkan penilaian. Penilaian itu dari tugas-tugas siswa, siapa yang cepat menyelesaikan tugas itu nilainya biasanya bagus. Begitu juga tugas-tugas diharapkan Bapak Ibu guru juga sudah menyampaikan nanti tugas itu tidak terlalu banyak membebankan pada siswa. Pokoknya di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh itu guru, siswa, dan orang tua betul-betul ada komunikasi dan siswa melakukan pembelajaran mandiri. Nah, di dalam pembelajaran mandiri itu perlu pendampingan dari orang tua. Begitu juga kalau ada hal-hal yang memang perlu dibantu, ada kesulitan belajar, guru yang sebagai fasilitator akan melakukan kegiatan pendampingan dan fasilitator. Mungkin itu anak-anak pembelajaran jarak jauh yang akan kalian lakukan. Dan nanti Bapak Ibu guru termasuk orang tua dan siswa juga, karena ini hal yang baru, Bapak Ibu guru, siswa dan orang tua akan belajar berkaitan sama aplikasi atau yang saat ini dinamakan patron. Itu orang tua harus belajar, Bapak Ibu guru juga, siswanya itu misalnya tentang belajar Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan banyak aplikasi-aplikasi yang harus dipelajari. Dari waktu ke waktu, nanti pada waktunya ada kegiatan itu secara langsung atau daring. Itu semua orang tua itu ada di rumah dan ikut mendampingi anak-anak. Nah, di situ akan terjadi hal yang berbeda dengan pembelajaran yang saat ini ada, dan itu peran Bapak Ibu guru dan anak-anak serta siswa itu mempunyai peran yang sama. Dalam hal ini harus partisipatif atau partisipasi aktif di dalam pembelajaran. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan sekelumit tentang pembelajaran jarak jauh dan kurikulum yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kalian sudah mengenal dengan baik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.